Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 3 orang. Ada Andi Sandi Ramadhani, Dira Febrianti, dan saya sendiri Nur Asmitarim. Di sini kami akan mempresentasikan hasil UAS atau final kami dengan berupa jurnal atau laporan judulnya Analisis Sentimen Netizen di Twitter mengenai pembatalan haji 2021 dengan algoritma Cummins clustering. Baik, langsung saja masuk di pembahasan di presentasi materinya. Pertama itu pendahuluan. Yang akan membacakan bagian pendahuluan itu saya sendiri. Di sini adanya wabah pandemi COVID-19 yang melanda dunia mengakibatkan musim haji tahun 2021 dilaksanakan dengan sangat berbeda dari biasanya. Untuk itu, Arab Saudi di tahun 2021 mengeluarkan kebijakan baru yaitu membatalkan ibadah haji tahun ini akibat pandemi corona dengan menyatakan jemaah haji 2021 di seluruh dunia untuk menunda persiapan dan pemesanan perjalanan. Tentu ini adalah berita yang sangat menyedihkan, mengundang respon netizen seperti mana diketahui bersama bahwa untuk keberangkatan ibadah haji diperlukan waktu tunggu yang sangat lama. Ada yang sudah menunggu selama 10 tahun, 15 tahun, atau bahkan lebih dari itu. Mengingat kuota yang sangat terbatas, sementara animo umat Islam untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana respon netizen terhadap pembatalan haji 2021 menggunakan teknik clustering pada data yang didapat dari Twitter. Teknik clustering digunakan untuk melakukan pengelompokan untuk mengetahui di mana letak data tersebut berada dalam cluster. Pada penelitian ini kelompok cluster dibagi menjadi 3 yaitu positif, netral, atau negatif. Selanjutnya cluster tersebut dianalisis untuk mengetahui respon netizen dalam kelompok clustering tersebut. Selanjutnya bagian uraian penelitian akan dilanjutkan oleh Saudara Dira Febrianti. Untuk itu dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun di sini uraian dari penelitian. Yang pertama itu ada text meaning yang dimana merupakan proses dalam menemukan hal baru yang sebelumnya tidak diketahui mengenai informasi yang berpotensi untuk halaman web dan file XML. Adapun tahapan text processing pada text meaning yaitu scaffolding, tokenizing, filtering, dan stemming. Yang kedua itu clustering yang bertujuan untuk mengelompokkan sejumlah data atau objek ke dalam cluster sehingga dalam setiap cluster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum. Metode clustering ini berusaha untuk menempatkan objek yang mirip atau jaraknya dekat dalam suatu cluster dan membuat jarak antara cluster memiliki kemiripan yang maksimum. Yang ketiga yaitu Cummins, merupakan metode pengcluster secara partitioning yang memisahkan data ke dalam kelompok yang berbeda. Dengan partitioning ini, secara interaktif, Cummins mampu meminimalkan rata-rata jarak setiap data ke clusternya. Dalam algoritma Cummins ini, setiap data harus termasuk cluster tertentu pada suatu tahapan proses. Pada tahapan proses berikutnya dapat berpindah ke cluster lain. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Andi Irsandi untuk mempresentasikan bagian implementasi dan juga bagian analisis dan hasil. Itu dipersilahkan.
Baik, terima kasih. Nah, di sini untuk datanya kami menggunakan data dari Twitter. Kemudian untuk preprocessing kita tambahkan ke dalam dokumen. Jadi kita buat kolom baru dengan nama label preprocessing result. Di preprocessing itu kita lakukan scaffolding, stop word, stemming, dan tokenisasi. Sebelumnya tokenisasi lalu di stemming. Selanjutnya, nah untuk hasilnya nanti kami membuat klasifikasi dulu. Jadi yang positif itu yang mana, yang negatif yang mana, dan yang netral yang mana. Nanti hasil klasifikasinya itu bisa direpresentasikan dengan grafik. Dan nantinya selain melakukan klasifikasi, kita juga akan melakukan clustering dengan K-means. Dan hasilnya bisa dilihat pada gambar 2 seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan membacakan bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari hasil itu dari pengujian kami itu hasil cluster dipengaruhi dari nilai titik pusat cluster atau centroid ya, dan jumlah data yang digunakan. Selain itu, perbedaan pengambilan data pusat cluster awal yang digunakan juga akan mempengaruhi hasil akhir pengelompokan. Kemudian dari hasil pengujian akurasi sistem klasterisasi respon netizen terhadap pembatalan haji menggunakan metode Cummins clustering menghasilkan 3 klaster, yaitu klaster 0,1 dan 0, 1 dan 2. Kemudian hasil klasterisasi respon sentimen netizen menggunakan metode klasifikasi sentimen memperoleh tingkat keakurasian sistem mencapai 50,98% berdasarkan hasil mengelompokkan respon sentimen yang diuji. Baik, sampai di sini presentasi yang sempat kami berikan. Mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akan dilanjutkan ke demo hasil codingannya. Itu dipersilakan kepada Kak Andi Irsandi. Oke. Nah, untuk codingannya sendiri di sini kita menggunakan Jupyter Anaconda. Nah, untuk library yang kita gunakan ada TwiPy, Pandas, NumPy, NLTK. NLTK-nya nanti untuk word tokenize dan stop words. Lalu ada regular expression juga, sastrawi untuk stemming nantinya, dan text block untuk mengambil sentimen analisisnya. Lalu terakhir itu ada matplotlib untuk membuat plot grafik. Nah, di sini untuk Twitter, karena kita mau ngambil data dari Twitter, jadi di sini kita sudah sediakan akses token secret, API key, dan key secretnya. Nah, nanti untuk search key-nya itu mengenai pembatalan haji. Nah, lokasinya itu di Indonesia, language-nya Indonesia. Nah, nanti di sini kita menyediakan 3 row awal untuk ID, username, dan tweet-nya. Nah, setelah itu kita hapus dulu yang duplikat. Jadi ketika ada row yang duplikat, nah misalnya hasil retweet seperti itu akan dihapus. Nah, setelah itu kita lakukan preprocessing. Nah, di proses preprocessing ini kita lakukan clean text, lalu tokenisasi, setelah itu dilakukan stop words. Nah, hasil stop words-nya kita stemming. Nah, itu hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ini tidak penting sih, untuk kami melakukan sort values preprocessing resultnya, jadi sesuai dengan abjad. Lalu
Nah, di sini kita ambil polarity-nya dulu. Nah, di polarity-nya inilah kita menggunakan text block-nya. Nah, kita ambil nilai polarity-nya. Bisa dilihat di sini hasilnya ada yang minus, ada yang plus, ada yang 0. Nah, setelah mengambil polarity, kita juga ambil subjectivity-nya dari text block juga. Lalu di sini kami membuat klasifikasi dulu sebelum melakukan clustering. Jadi untuk membandingkan saja. Nah, di sini untuk klasifikasi kita membuat logik sederhana. Kalau kurang dari 0 kan artinya negatif. Kalau 0 itu netral dan di atas 0 artinya positif. Nah, hasilnya seperti ini. Kita buat dengan label sentimen. Ada yang netral, positif, dan negatif. Nah, nanti bisa dilihat hasilnya di sini yang positif ada 37%, negatif ada 11, sekian persen, dan yang netral 50%. Nah, bisa dilihat juga untuk representasi tabelnya, negatif, netral, positif, jadi kebanyakan netral sebenarnya. Nah, ketika kita bikin semacam cluster menggunakan plot, itu hasilnya akan seperti ini. Nah, ini tapi sebenarnya cluster itu kan unsupervised learning, jadi tanpa label. Sedangkan di sini kita sudah memiliki label yang mana netral, yang mana positif, dan yang mana negatif. Jadi di sini kita menggunakan k-means untuk melakukan clusteringnya. Nah, untuk clusternya sendiri akan asumsinya kita pakai tiga cluster nantinya asumsinya, karena ada positif, negatif, netral. Tapi hasilnya sebenarnya ini bebas sih, bisa 4, bisa 2. Tapi asumsi kami 3 cluster. Nah, terus ya nanti kita bikin array-nya dulu dengan NumPy. Nanti kita bikin array kolom yang keempat sampai kolom ke-6. Kolom keempat itu mulai kolom 4 sampai 6 artinya ada 2 kolom, yaitu polarity dan subjectivity. Nah, didapatlah hasilnya seperti ini. Nah, ini akan kita masukkan ke metode k-means-nya nanti. Nah, dari k-means ini akan menghasilkan hasil kan. Jadi dia masuk dalam cluster apa. Nah, kita bikin satu kolom khusus lagi dengan nama label cluster di data frame-nya. Nanti di data frame-nya itu akan keluar hasil clusternya apa. Misalnya cluster 0, cluster 1, atau cluster 2. Seperti ini. Nah, nanti dari hasil cluster itu, nah kita bikin lagi plotnya untuk melihat grafik clusternya. Nah, jadi untuk cluster yang nilainya 0 kita kasih warna biru, cluster yang nilainya 1 kita kasih warna merah, dan cluster yang nilainya 2 kita kasih warna hitam. Jadi ada 3 cluster. Hasilnya seperti ini. Ini cukup berbeda dengan hasil sebelumnya ya. Kalau diperhatikan ini komposisi clusternya itu berbeda dengan yang sebelumnya kita bikin seperti ini. Jadi ini ketika kita bikin seperti klasifikasi, kita klasifikasikan dulu negatif, netral, dan positifnya. Hasilnya seperti ini. Tapi ketika menggunakan k-means itu hasilnya seperti ini. Karena memang dia unsupervised learning. Jadi dia menentukan sendiri klasternya apa gitu. Tidak membutuhkan atribut tertentu atau label tertentu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Halo? Baik, terima kasih. Itulah tadi demo yang sempat dijelaskan oleh Kak Andi Sandi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.